Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai proses berbahasa dan proses berbicara. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Husna Amalia dengan NIM 2420042 dan ada Alisa Agustina dengan NIM 2420051. Pengertian berbahasa. Berbahasa merupakan alat komunikasi yang diperoleh manusia sejak lahir. Pada awal bayi dilahirkan belum memiliki kemampuan dalam berbicara dengan orang lain. Penguasaan sebuah bahasa oleh seorang anak dimulai dengan memperoleh bahasa pertama yang seringkali disebut bahasa ibu. Pemerolehan bahasa merupakan sebuah proses yang sangat panjang sejak anak belum mengenal sebuah bahasa sampai fasih dalam berbahasa. Setelah bahasa ibu diperoleh, maka pada usia tertentu anak memperoleh bahasa lain atau bahasa kedua yang ia kenal sebagai hasanah, pengetahuan yang baru. Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak awal hidupnya melalui interaksi dan keluarga dan lingkungan masyarakat di sekitar anak. Anak-anak merasakan bahasa ibu melalui beberapa hal, di antaranya adalah dengan pertanyaan yang sering diajukan, respon verbal dan non-verbal yang diikuti dengan diterima, dan interaksi. Pada perkembangan selanjutnya, anak mampu menambah kosakata secara mandiri dalam bentuk komunikasi yang baik. Ketika anak belajar bahasa melalui interaksi dengan orang dewasa, anak-anak tidak hanya mempelajari redaksi kata dan kalimat, melainkan juga struktur kata dan kalimat itu sendiri. Jika seorang ibu mengatakan kalimat yang salah, anak-anak usia dini tidak hanya menirukan dan memaknai arti kalimat tersebut, melainkan ia juga mempelajari struktur kalimatnya. Teori memperoleh bahasa anak. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. 2. Teori nativisme Chomsky. Menurut nativisme Chomsky, perilaku bahasa adalah suatu yang diturunkan atau genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama atau merupakan suatu yang universal. Dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. 3. Teori kognitivisme. Teori ini dipelopori oleh Jean Piaget yang mengatakan bahwa bahasa itu salah satu di antaranya beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. 4. Teori interaksionalisme. Teori interaksionalisme beranggapan bahwa memperoleh bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Tahap atau proses pemerolehan bahasa pertama anak. Yang pertama, tahap pemerolehan kompetensi dan performasi. Kompetensi adalah pengetahuan tentang gramatika bahasa ibu yang dikuasai anak secara tidak sadar. Performasi adalah kemampuan seorang anak untuk memahami atau mengkodekan dalam proses reflektif. Kedua, tahap pemerolehan semantik. Pemerolehan sintaksis bergantung pada pemerolehan semantik. Yang pertama diperoleh oleh anak bukanlah struktur sintaksis, melainkan makna semantik. Ketiga, tahap pemerolehan sintaksis. Konstruksi sintaksis pertama anak normal dapat diamati pada usia 18 bulan. Meskipun demikian, beberapa anak sudah mulai tampak pada usia setahun dan anak-anak yang lain di atas 2 tahun. Pemerolehan sintaksis merupakan kemampuan anak untuk mengungkapkan suatu dalam bentuk konstruksi atau susunan kalimat.
Tahap pemerolehan fonologi. Pemerolehan fonologi atau bunyi-bunyi bahasa diawali dengan pemerolehan bunyi-bunyi dasar. Menurut Jackson, dalam Ardiana dan Syamsul Sodik, bunyi dasar dalam ujaran manusia adalah P, A, I, U, T, C, M, dan seterusnya. Kemudian pada usia 1 tahun, anak mulai mengisi bunyi-bunyi tersebut dengan bunyi lain. Misalnya P dikombinasikan dengan A menjadi PA dan M dikombinasikan dengan A menjadi MA. Setelah anak mampu memproduksi bunyi, maka seiring dengan berjalannya waktu, anak akan lebih mahir dalam memproduksi bunyi. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan kognitif dan juga alat ucapnya. Tahap pemerolehan bahasa dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap pralinguistik, masa meraba. Pada fase ini berlangsung sejak anak lahir sampai berumur 12 bulan. Yang pertama, A. Umur 0 sampai 2 bulan, anak hanya mengeluarkan bunyi-bunyi refleksif. B. Ada umur 2 sampai 5 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi mirip konsonan. C. Pada umur 4 sampai 7 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi agak utuh dengan durasi yang lebih lama. D. Pada umur 6 sampai 12 bulan, anak mulai berceloteh. Tahap 1 kata. Fase ini berlangsung anak usia 12 sampai 18 bulan. Pada masa ini anak menggunakan satu kata yang dimiliki arti mewakili keseluruhan idenya. Tahap 2 kata. Fase ini berlangsung suatu anak berusia sekitar 18 sampai 24 bulan. Pada masa ini kosakata dan gramatika anak berkembang dengan cepat. Anak mulai menggunakan 2 kata dalam berbicara. Tuturnya bersifat telegrafik. Tahap banyak kata. Fase ini berlangsung anak berusia 3 sampai 5 tahun atau bahkan sampai bersekolah. Pada usia 3 sampai 4 tahun, tuturan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih teratur. Manfaat berbahasa. Bahasa banyak memberikan manfaat sebagai manusia, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi, 2. Sebagai alat pemersatu bangsa dan juga sebagai identitas suatu bangsa. Karena bahasa dapat menunjukkan dari negara mana orang itu berasal. Dari era sekarang bahkan orang yang sudah menguasai lebih dari satu bahasa. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan berbahasa yaitu Quran Surat Toha ayat 25-28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yang berarti dia Musa berkata, "Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekuatan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku." Pengertian berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, atau melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya atau berunding. Menurut Tarigan 1990, bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Menurut Haryadi dan Zamzati 1996, menyatakan bahwa berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke tempat lain. Dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pengungkapan gagasan dan ide yang telah disusunnya dalam pikiran. Kegiatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, karena setiap manusia tentunya selalu melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain. Kemudian ada tujuan berbicara. Berbicara memiliki tujuan. Tujuan yang utama dalam berbicara adalah untuk berkomunikasi. Terdapat beberapa tujuan manusia berbicara, antara lain: A. Mengekspresikan pikiran, perasaan,
imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. B. Memberikan respon atas makna, pembicaraan dari orang lain. C. Untuk menghibur orang lain. D. Menyampaikan informasi. E. Yang terakhir, membujuk atau mempengaruhi orang lain. Jadi, dalam berkomunikasi agar efektif, pembicara haruslah memahami makna dari segala sesuatu yang akan dikomunikasikannya, sehingga komunikasi terjalin baik tanpa ada salah paham antara pembicara dan pendengar. Dan yang terakhir, proses berbicara. Usia 0-6 bulan, bayi hanya dapat menangis untuk menyatakan keinginannya. Pada usia 2-3 bulan, bayi mulai dapat membuat suara-suara ocehan. Setelah usia 3 bulan, bayi akan mencari sumber suara yang didengarnya dan menyukai mainan yang mengeluarkan suara. Mendekati usia 6 bulan, bayi mulai dapat merespon terhadap namanya sendiri dan mengenali emosi dalam nada bicara. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan berbicara yaitu Quran Surat Ar-Rahman ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allamahul bayan, yang berarti mengerjakannya pandai berbicara. Makhluk yang paling memerlukan tuntunannya dan kemudian mengajarnya pandai berbicara untuk mengungkapkan ide dalam benaknya. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.